Hari ini kita akan meneruskan khotbah berseri kita. Yang pertama, minggu pertama kita belajar mengapa hal buruk menimpa orang baik. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang salah karena tidak ada orang baik. Yang baik adalah Tuhan. Amin, saudara. Dan kita belajar sama-sama minggu lalu kita belajar bahwa mengapa doaku tidak terjawab. Nah, kalau saudara ingin tahu semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, saudara bisa download our app. Gereja kita punya app, Gibeon Church app. Saudara bisa cek live streamnya atau khotbah-khotbahnya, saudara cek ada di sana. Dan kalau misalnya saudara nggak punya appnya, make sure saudara get the app di Google Play Store atau iTunes App Store. Dan kalau saudara masih nggak mau, saya percaya saudara semua punya smartphone, tetapi kalau saudara masih nggak mau, saudara bisa cek di YouTube. Jadi no excuse, amin saudara. Dan kalau saudara tahu bahwa ada teman-teman saudara yang membutuhkan firman-firman ini, saudara bisa share, tag mereka, supaya mereka bisa mendengar firman itu. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang, kalau Anda tidak merasakan hadirat Tuhan, apakah Tuhan itu hadir atau tidak hadir? Nanti saya akan jelaskan satu demi satu. Kita sama-sama buka di Mazmur 88 ayat 13-14. Saya akan bacakan buat saudara. Ini Daud berkata kepada Tuhan, dan dia sepertinya mengeluh kepada Tuhan. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Dan kemudian kita akan baca Roma 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah mengapa aku tidak merasakan hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Tuhan, kami berdoa biarlah hari ini bukan hanya informasi dan hamba-Mu yang berbicara, tetapi roh-Mu yang berbicara dan firman-Mu yang menggugah hati kami. Kami berdoa tidak ada seorang pun yang main Facebook, Instagram, atau main game, atau Line, atau WhatsApp. Tetapi mereka semua fokus konsentrasi sehingga firman-Mu itu dapat mengimpartasikan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang setuju sama-sama katakan, amin, amin. Saudara pernah nggak, berapa banyak dari saudara, saya mau nanya nih ya, jawab ya saudara ya, angkat tangan atau enggak. Berapa banyak dari Anda yang pernah merasakan dijamah oleh Tuhan atau merasakan hadirat Tuhan? Coba. Jujur saudara, pernah nggak? Sudah pernah ya saudara ya, sudah angkat tangan. Saya mau nanya, gimana Anda tahu kok Anda ini dijamah? Gimana kok tahu? Mungkin jawabannya, iya Pak, merinding. Ya kan, merinding ya, merinding. Tapi saya mau berikan tahu kepada saudara, dulu waktu saya naksir istri saya, duduk di sebelahnya saya juga merinding loh saudara. Iya nggak? Saya gandengan pertama kali sama istri saya merinding. Ya, ada yang bilang geli-geli Pak. Oh, tak itik-itik ya geli Pak. Ya kan? Bisa nangis Pak. Saya itu nangis kalau di dalam hadirat Tuhan, begitu saudara ya. Tapi kalau saudara potong bawang, nangis gak saudara? Berapa ya gak saudara? Kalau saudara nonton film Korea, nangis gak? Nangis. Saya barusan pergi ke Hong Kong dan nonton itu loh, Disney saudara. Aduh, itu Disney itu luar biasa. Kalau dia sudah pakai orkestranya, bikin orang apa? Berkaca-kaca matanya saudara. Waktu itu saya ngajakin anak saya punya 3 anak, umur 13, umur 8, dan umur 3, yang kecil Jane. Saya ajakin nonton film Go Dinosaur. Tiba-tiba dia di akhir cerita gitu dia gitu, nangis saudara. Masih kecil, lihat film mengharukan, akhirnya nangis. Apakah itu hadirat Tuhan? Karena saya bisa pergi ke keyboard dan saya mainkan kunci-kunci yang minor, dan Anda bisa merasa tiba-tiba sedih. Dan kalau saya teruskan, ditambahin nyanyi sedikit gitu, tiba-tiba saudara bisa kepingin nangis. Apakah itu hadirat Tuhan? Belum lagi kalau misalnya saudara anget Pak, sepertinya anget gitu. Saya pernah tuh lagi ngantri beli popcorn sama anak saya yang jet. Tiba-tiba anak saya yang jet gini saudara. Terus kamu ngapain?
I need to go to the toilet gitu. Dia bilang gitu. Dia pergi ke toilet. Oke, saya nggak jadi ngantri, saya bawa ke toilet. Terus waktu di toilet saya tungguin gitu. So warm gitu. Dia bilang, anget gitu saudara. Saudara kalau pas lagi kencing, anget juga gitu saudara. Jadi apa sih? Apa tandanya saudara merasakan hadirat Tuhan? Atau saudara datang ke gereja dan tiba-tiba saudara merasa, di sini nggak ada hadirat Tuhan. Pernah saudara? Worshipnya nggak ngangkat. Saya nggak merasakan apa-apa. Sehingga ukuran Anda untuk mendapatkan jamahan Tuhan atau merasakan hadirat Tuhan itu tergantung apa yang Anda rasakan. Tapi kalau Anda tidak merasakan apa-apa, itu salahnya siapa? Salah Anda, salahnya Tuhan, atau salahnya gerejanya, atau worship leadernya, atau salah lagunya. Karena saudara bisa pergi ke konser Rolling Stone, atau konsernya Bon Jovi, atau konsernya Taylor Swift. Saudara bisa merinding, saudara bisa merasakan all kinds of different sensation. Sensasinya sungguh berbeda-beda. Tetapi apakah itu hadirat Tuhan? Halo? Saudara bisa identifikasi dengan saya? Amin saudara. Karena seringkali kita ini nggak sadar hadirat Tuhan itu yang mana. Dan kadang-kadang kita juga nggak sadar. Aku ini kerasa nggak ya hadirat Tuhan? Kadang-kadang kita frustrasi. Tuhan, cek angele sih ketemu ambek kamu. Pernah saudara? Pernah saudara? Ya kan? Merasa seperti itu. Makanya saudara seringkali pindah dari gereja satu kepada gereja yang lain. Saudara nyoba gereja ini. Untuk apa? Cari hadirat Tuhan katanya. Wow. Kalau saudara mempunyai pertanyaan itu, saudara nggak sendirian. If you don't always feel God's presence, you're not alone. Ternyata saudara, dari dulu problem ini sudah ada saudara. Karena buktinya Daud adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan dan dia sangat mengasihi Tuhan dan dia suka menyembah. Tetapi ada kalanya di mana dia tidak merasakan hadirat Tuhan. Buktinya ada begitu banyak, saya cuma pakai satu aja deh. Karena kalau enggak habis-habis. Mazmur 88 berkata, aku ini loh Tuhan, aku datang kepadamu, aku berteriak minta tolong. Pada waktu pagi doaku, aku datang kepadamu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Saudara kalau baca Mazmur sering dengar seperti ini saudara. Daud merasa sepertinya dia tidak didengarkan Tuhan. Mengapa aku tidak merasakan Engkau Tuhan? Dengan kata lain, di mana Engkau Tuhan? Apakah Engkau ada di sana? Saat aku tidak dapat merasakan-Mu Tuhan, kamu itu di mana? Nah hari ini saya akan menjelaskan kepada saudara kebenaran Alkitab. Supaya saudara tidak menilai apakah hadirat Tuhan itu ada atau tidak berdasarkan perasaan saudara. Yang setuju katakan amin? Ya, supaya saudara ini dapat dimerdekakan. Sehingga saudara nggak salah kaprah. Kalau saudara salah kaprah nanti saudara tersesat. Hari ini saya mau mengajak kita semua sebagai jemaat yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Saudara tidak tersesat. Yang setuju katakan amin? Amin? Nah perjanjian lama saudara. Yes. Saya mau jelaskan kepada saudara, pada perjanjian lama, betul, hadirat Tuhan memang hanya tinggal di sebuah lokasi. Memang Tuhan ada di mana-mana, tetapi Tuhan memilih hanya untuk menyatakan dirinya pada sebuah lokasi, yaitu di tabut perjanjian Tuhan. Karena itu Tuhan itu memilih sebuah umat, namanya umat Israel. Dialah umat pilihan Tuhan. Dan kemudian dia menyuruh Musa untuk membuat tabernakel. Dan di dalam tabernakel itu ada pelatarannya, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Dan di dalam ruang maha kudus itu ada yang namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu di mana Allah bersemayam. Di dalamnya tabut perjanjian itu ada 3 hal. Saya pernah berkhotbah ini, 3 hal. Yang pertama adalah 10 perintah Allah yang artinya menunjukkan bahwa standar kekudusan Allah. Jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung, ya kan? Semua jangan. Standar kekudusan Allah. Yang kedua adalah tongkat Harun di dalamnya situ. Itu adalah menunjukkan bahwa tanda kepemimpinan Tuhan. Tuhan itu memimpin hidup kita semua. Terus yang ketiga adalah buli-buli emas yang isinya adalah mana, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah sumber penyediaan kita. Dia adalah sumber supply dari semua kehidupan kita. 3-tiganya ada di sana. Kenapa kok 3-tiganya ada? Karena ternyata manusia itu memberontak terhadap ketiga hal tersebut. Manusia memberontak terhadap standar kekudusan Allah. Berapa banyak di sini yang sudah berdosa hari ini? Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua orang-orang yang tidak sempurna. Kita semua orang-orang yang melanggar standar kekudusan Tuhan.
Yang kedua adalah kepemimpinan Tuhan. Kita semua suka memimpin diri sendiri. Kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Kita suka cari jalannya sendiri. Karena itu ini adalah lambang dari pemberontakan kita terhadap pimpinannya Tuhan. Dan yang ketiga adalah mana yang menunjukkan mestinya Tuhan yang menyediakan bagi kita. Tetapi kita ini cari jalan sendiri. Pakai cara kita sendiri. Malah kita lebih percaya mamon daripada Tuhan. Sehingga Tuhan itu menaruh itu semua di dalam tabut perjanjian. Dan tutupnya tabut perjanjian itu adalah namanya tutup pendamaian. Dan harus dikasih malaikat. Ini saudara seperti sekolah Alkitab secara cepat ya saudara ya. Ada kerubimnya di atasnya menutupi semua pelanggaran-pelanggaran saudara dan saya. Sehingga Tuhan itu tidak marah. Apa yang terjadi? Imam besar setahun sekali dia harus masuk. Dia harus menyembelih domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dia harus ciprat-cipratkan darah. Supaya di dalam penumpahan darah itu ada persembahan korban. Dan akhirnya waktu imam besar itu sampai di depan tabur perjanjian, dia harus mencipratkan darah 7 kali di atas itu, di atasnya kerubim itu, supaya Tuhan tidak menghukum pemberontakan umat Israel, tetapi dia menerima penebusan dan memberikan pengampunan dosa selama 1 tahun. Itu harus dilakukan berulang-ulang. Itu di perjanjian lama. Saudara lihat betapa ribetnya ketemu sama Tuhan di perjanjian lama, saudara. Di Ibrani dikatakan begini. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan untuk melakukan ibadah mereka, ruang kudus. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya, apa saudara, yang hitam ayo baca semua, 1, 2, 3. Hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak. Baca yang merah yang keras. 1, 2, 3. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka jalannya. Selama kemah pertama itu masih ada, jalannya ini masih belum terbuka. Dulu mau ketemu Tuhan harus lewat imam. Kalau mau ketemu Tuhan harus sembelih domba, harus ciprat-cipratkan darah. Tidak boleh sembarangan ketemu. Karena itu memang hadirat Tuhan dulu begitu susah untuk ditemui. Ya, terus dibilang begini. Selanjutnya, ini dengan Roh Kudus menyatakan bahwa jalan tempat kudus itu belum terbuka. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Jadi mereka tuh melakukan persembahan tiap tahun, tiap kali dosa harus melakukannya. Itu tidak bisa menyempurnakan, mereka harus berulang-ulang. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, pelbagai macam pembasuhan hanyalah apa saudara? Peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Itu makanya banyak sekali peraturan-peraturan. Tetapi ada kabar baik. Katakan sama-sama kabar baik. Amin. Ini kabar baiknya saudara ya. Kabar baiknya. Tetapi. Wow, saya suka sekali kata-kata ini. Katakan sama-sama tetapi. Tetapi. Siapa saudara? Kristus. Wow. Kristus. Bukan saudara. Bukan kamu yang bisa. Tetapi Kristus telah datang. Bukan pakai imam besarnya Harun, bukan. Tetapi Kristus, siapa dia? Allah yang menjadi manusia. Datang sebagai apa? Imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Supaya saudara dan saya gak perlu melakukan itu lagi. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Dia datang sendiri kepada Bapa di surga. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan lihat. Dan baca yang hitam. 1, 2, 3. Ia telah masuk. Apa saudara? Ayo yang keras. 1, 2, 3. Ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang... Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Bukan dengan domba jantan. Bukan dengan domba yang duniawi. Tetapi dia bawa darahnya sendiri saudara. Makanya tadi lagu tadi itu luar biasa. I am yours. Kita ini milik Tuhan saudara. Bukan ditebus oleh emas dan perak. Tetapi oleh darah
anak domba Allah. Apa yang terjadi waktu Yesus berkata sudah selesai? Yang terjadi adalah tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus sobek. Yang terjadi adalah waktu Yesus berkata sudah selesai. Dosamu, dosa saya, pelanggaranmu, sakit penyakitmu, semuanya sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan dosamu masa lalu, masa sekarang dan masa depan sudah lunas. Tidak ada lagi surat piutang kita, surat hutang kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Dan Tuhan sudah berkata, it is finished. Amin saudara. Ini sudah selesai. Wow, luar biasa sekali. Dan kemudian, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan yang percikan abu lembu domba menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah siapa? Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sekarang, hari ini kalau saudara mau beribadah kepada Tuhan, saudara tidak perlu bawa domba lagi, percik-percik darah. Saudara tidak perlu bahkan harus ke sebuah lokasi untuk merasakan hadirat Tuhan. Karena di mana tempat kudus Tuhan? Kalau dulu ruang maha kudus ada di Yerusalem, ruang maha kudus ada di tempat ruang maha kudus, itu di bait Allah. Sekarang ruang maha kudus itu di mana? Di dalam hati kita. Katakan, ini loh ruang maha kudus. Saya adalah ruang maha kudus. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus, saudara adalah ruang maha kudus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Wow, ini luar biasa sekali, saudara. Karena itu, ia, yaitu Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara, wow, ini luar biasa sekali. Jadi hari ini saudara, saya mau katakan kepada saudara, hadirat Tuhan di mana? Hadirat Tuhan di mana sekarang? Di dalam hidup kita. Amin saudara. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 6 ayat 20, tidak tahukah kamu bahwa kamu sudah lunas dibayar dan tubuhmu bukan milikmu? Tidak tahukah kamu adalah bait Roh Kudus? Kita ini bait Roh Kudus. Dulu bait Roh Kudus itu adanya di Yerusalem, tetapi sekarang bait Roh Kudus itu di dalam hidup orang percaya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ini adalah kebenaran, saudara. Ini kebenaran. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa Anda ini harus cari-cari hadirat Tuhan. Kalau saudara ada di dalam Kristus, hadirat Tuhan itu ada di dalam saudara. Karena itu saudara, Roma 8 tadi kita baca, dibilang, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka memang tubuh kita memang mati. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam, oikos, bahasa aslinya. Saudara, kalau menyelidiki bahasa Yunaninya, artinya dia itu membuat rumahnya di dalam hidup saudara. Rumahnya Yesus, rumahnya Roh Kudus, rumahnya hadirat Tuhan itu ada di dalam hidup saudara. Maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang apa saudara? Diam di dalam kamu. Amin saudara, ini adalah kebenaran. Jadi katakan kepada kanan kirimu, hadirat Tuhan itu di dalam kamu bro. Amin saudara, ternyata hadirat Tuhan itu di mana? Di dalam kita. Ini kebenaran. Jadi jangan pernah saudara pikir-pikir cari-cari hadirat Tuhan. Nanti saya akan jelaskan kenapa hadirat Tuhan itu kok tidak selalu dirasakan. Coba kalau kita ke CW, hadirat Tuhan ada di sana enggak? Halo, hadirat Tuhan ada di sana enggak? Ada. Saya sorry nih, maaf ya. Kalau saudara ke Doli, hadirat Tuhan ada di sana enggak? Halo? Ada. Saudara, maaf nih, kita pergi ke Las Vegas. Cincing, puak. Ada enggak hadirat Tuhan di sana? Ada. Tetapi kok enggak bisa dirasakan? Nah, ini kan pertanyaannya kan. Ini, mengapa aku tidak merasakan hadirat Tuhan? Padahal semestinya, you have the Spirit of God. Home sweet home. Yesus tuh mau bilang sama saudara, aku tuh kalau di dalam hidupmu, home sweet home. Wow. Keren ya saudara ya? Oikos, habitation. Kalau dulu visitation, di perjanjian lama, cuma nemplok
cabut. Sekarang habitasi, sudah tinggal. Nah sekarang pertanyaan kan begini, mengapa kok tidak selalu aku bisa merasakannya? Kenapa? Seringkali kan aku kok gak bisa kroso ya. Nah yang pertama saudara, saya akan coba jawab ya. Yang pertama, jangan-jangan mungkin kita sering main perasaan. Halo? Orang Kristen kan sukanya gini kan, misalnya nyanyi, janjimu seperti fajar pagi hari. Saya suka lagunya. Tapi kan kadang-kadang kita kok kurang nangis ya. Dan tiada jadi kita nih nyari-nyari, aku nih mesti nangis dulu cek no lego gitu saudara. Atau kalau enggak merinding-merinding, atau kalau enggak cari yang heboh. Nek sudah geblak gitu saudara ya. Kalau sudah sampai gini-gini, itu kan senengannya. Ini saya dari kecil grow up dalam karismatik, kemudian saya belajar di dalam dunia karismatik, dan terakhir saya belajar dalam dunia reform. Saya belajar dari Calvin, saya belajar dari Martin Luther. Jadi saya melihat dua dunia, dua-duanya. Saya melihat kadang-kadang kita ini main perasaan, saudara. Kadang-kadang kalau dibilang kalau belum geblak, belum lego, belum ada hadirat Tuhan. Tetapi kalau sudah geblak-geblak, waduh, itu tokcer, ada hadirat Tuhan di sana. Kalau sudah gitu saudara ya, Yesus gitu saudara, wah itu hadirat Tuhan ada di sana. Apakah begitu saudara? Kadang-kadang di dalam hidup kita ini nyari yang perasaan. Tapi saudara, saya pernah khotbah ini kan, perasaan itu kadang-kadang sering menipu. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya kan tadi saya cerita, saya bisa pakai manipulasi dengan konser yang keren, dengan lampu-lampu, lampunya dibuat biru, terus pakai gitar genjreng-genjreng kecil, pakai minor-minor, terus ada stringnya. Saudara juga pasti akan kepingin nangis, saudara, pasti. Atau kalau enggak kita cari hal yang heboh. Saudara, by the way ya, geblak, rebah, itu enggak ada loh di perjanjian baru. Yang ada adalah tersungkur. Kalau rebah, itu Ananias sama Safira itu loh, rebah. Dihukum Tuhan, rebah. Oh kalau gitu pastor, apakah orang-orang yang rebah itu benar-beneran? Loh, saya enggak bilang kalau kamu rebah benar-benar enggak geblak-geblak, no memang geblak dewe saudara ya. Dan semakin saudara dijamah oleh Tuhan dan saudara imannya dikuatkan, saya bilang go ahead, puji Tuhan. That's good for you. Tetapi kan enggak semuanya seperti itu. Malah justru disengaja, dicari-cari supaya heboh. Tetapi firman Tuhan itu luar biasa loh saudara. Dia bilang gini, firman Tuhan, orang-orang nanya, Tuhan apa sih yang harus kami lakukan supaya kami berkenan di hadapan-Mu? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu, baca yang merah 1, 2, 3, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Tetapi lihat, mereka ngomongnya persis sama-sama kita. Maka kata mereka kepadanya apa? Tanda apa yang akan engkau perbuat supaya kami dapat ngeliat dan percaya kepadamu? Main perasaan, pengen cari yang heboh, itu baru keren, itu baru Tuhan, ya kan? Itu yang dicari orang. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Minta bukti. Mungkin jangan-jangan saudara selama ini lagi nunggu. Tandanya dong Tuhan, tandanya gimana? Makanya kalau ada nubuatan, wah semuanya pergi ke sana. Kalau ada mujizat, semuanya pergi ke sana. Tetapi itu kan belum tentu saudara. Tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu? Yesus yang ada di dalam hidup pendeta-pendeta dan nabi-nabi itu juga ada di dalam saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi yang dibilang apa? Hendaklah kamu percaya, datang dengan iman. Saudara, kita ini perlu datang dengan iman. Saya ini bisa merasakan, saudara barusan di Rock for Jesus itu kan, saya bisa melihat hadirat Tuhan di sana. Tapi saya pergi ke, saya juga bisa melihat hadirat Tuhan di sana. Saya juga bisa melihat Tuhan, hadirat Tuhan waktu kita worship sama-sama. Ada bahasa roh, saya melihat hadirat Tuhan. Ada orang yang diam, yang nggak usah terlalu ini, ada hadirat Tuhan di sana. Saya pernah pergi ke gereja ortodoks, saya pernah pergi ke gereja yang tradisional, saya pernah pergi ke gereja yang punk, saya pernah pergi ke gereja yang rap, gitu, gitu. Ini nyembah Tuhan atau ya apa gitu. Tapi saya melihat mereka bisa nyembah Tuhan.
Terus oke, saya nggak boleh lihat ini, tapi saya mau melihat pada Kristus. Saya bisa melihat, saya dengarkan liriknya, wow, ini indah. Kadang-kadang yang kita perlukan bukan perasaan, saudara, tetapi iman. Amin, saudara. Jadi kalau saudara tidak merasakan apa-apa, jangan nyalain worship leader dulu. Ya, jangan-jangan problemnya ini, saudara. Perasaan saudara saja. Martin Luther bilang begini, feeling come, feeling go. Perasaan kadang-kadang ada di sana, kadang-kadang aku nggak ngerasa apa-apa. Tetapi yang aku pegang adalah janji firman Tuhan. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa hadirat Tuhan ada di dalam hidup saudara? Amin. Itu yang saudara harus pegang. Saudara merasa atau enggak, itu belakangan. Waktu saudara beriman, waktu saudara memfokuskan kepada Kristus, nanti kan perasaannya ngikut. Yang setuju katakan amin. Di situ saudara, perasaan itu akan ngikut. Yang setuju katakan amin. Jangan-jangan ini, kalau saudara seperti ini, kadang-kadang gini saudara. Mungkin kita terganggu oleh banyak hal. Mungkin kita distracted saudara. Saudara mungkin, saudara sebelum datang ke gereja, saudara nyetir mobil. Sudah tidak enak, soalnya istri kelamaan make up. Sehingga akhirnya saudara rada telat. Lagi di mobil, sudah cepet-cepetan dipotong orang. Tapi ngempet mulutnya, soalnya kalau nggak tukaran sama ibu Joe. Sampai ke sini, ya HP ku ketinggalan. Alkitab bawa HP ketinggalan. Kudu ngamuk. Saudara sampai di sini, biasanya saudara datang sore. Kenapa kok saudara datang sore? Karena saudara tidak mau ketemu sama teman saudara yang benceno itu, makanya dia biasanya datang pagi, saudara datang sore. Misalnya, teman saudara datang sore juga, ketemu di sana. Waduh, aku kok ketemu DE sih gitu saudara. Sudah HP ketinggalan, tadi dipotong orang, sampai telat gara-gara bojone make up kesuwen gitu saudara ya. Sampai di gereja ketemu sama orang yang dia sebel, terus orang yang dia sebel itu nyembah Tuhan. Dia bilang, munafik gitu misalnya saudara. Kira-kira saudara bisa merasakan hadirat Tuhan? Ya enggak. Kenapa? Terganggu banyak hal. Distracted, sorry loh. Kalau ada yang tersinggung, enggak loh. Saya juga pernah. Halo, ya. Kadang-kadang saya di sini lampunya kurang apa. Lah tadi pagi tiba-tiba satu fase mati, jegrek gitu. Tiba-tiba panas. Waduh. Terus tiba-tiba lampunya gelap gitu saudara. Aduh, distracted. Kira-kira kalau saya distracted seperti itu bisa nggak merasakan hadirat Tuhan? Saudara tahu nggak? Kalau kayak gitu masih lumayan. Ada yang distracted gara-gara apa? Pelayanan. Persis mirip kayak siapa saudara? Marta. Ini ada ayatnya saudara, Lukas 10. Marta sibuk sekali melayani. Bahkan dia melayani, dia merasa, aku iki lo melayani dewean. Nesu saudara. Melayani sampai ngamuk-ngamuk saudara. Pernah saudara? Saya pernah. Nggak usah lihat kanan kiri. Kita semua pernah, ya nggak saudara? Kalau jadi orang Kristen lama pasti pernah pelayanan dan kadang-kadang kudu ngamuk pelayanan. Terus dia bilang, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, ayo kita baca yang merah. 1, 2, 3. Pakai intonasi saudara. Marta, Marta. Kasih nama saudara sendiri. Michael. Amin. Engkau khawatir, ayo baca. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan... Aduh, enggak perlu kamu pikirin itu semua. Kadang-kadang kita ini melayani buat siapa sih? Melayani buat Tuhan atau melayani buat diajeni orang? Jadi kadang-kadang kita nggak bisa merasakan hadirat Tuhan, kita terganggu oleh banyak hal, sehingga kita kehilangan berkat yang luar biasa yang Tuhan selalu sudah sediakan buat saudara. Kehadirannya selalu buat saudara. Tetapi begitu sibuknya kita, sehingga kita tidak bisa melihat semuanya itu. Halo, ini yang terjadi dalam hidup kita. Setuju atau tidak saudara? Mungkin, ini yang sudah kedua ya saudara ya. Yang ketiga, mungkin saudara. Mungkin ada banyak dosa. Ada banyak dosa dalam hidup saudara. Mungkin saudara banyak pelanggaran minggu ini. Waduh, banyak jatuh kanan kiri. Saudara, saya sama istri saya, misalnya,
Kalau saya berantem sama dia, siapa di sini suami istri yang nggak pernah berantem? Tak doano. Pendeta juga masih bisa berantem loh saudara sama istri ya saudara. Bukan berantem gebuk-gebukan loh saudara, bukan. Tapi cekcok gitu saudara ya. Tetapi kan itu tidak mengubah status istri saya menjadi istri saya dan saya menjadi suaminya dia. Amin. Tetapi ada yang tidak enak ya kan. Makanya firman Tuhan dibilang kalau kamu ada cekcok antara suami istri biarlah kemarahanmu tidak sampai matahari terbenam. Kenapa? Karena pernah nggak saudara, kalau sudah tidur cekcok gitu kan saudara ngadep sana, istri ngadep sana gitu. Kalau jempolnya saudara kena titik, sana. Pernah saudara, nggak mau, cedek, gitu saudara ya. Saudara ada sesuatu yang nggak enak ya kan saudara. Begitu juga kadang-kadang, apakah Tuhan tidak mengampuni? Tuhan ampuni. Amin saudara. Dia setia dan adil, dia selalu mengampuni saudara. Tetapi yang problem kan kita. Aduh Tuhan, mau angkat tangan, gak bisa. Ini habis begini saudara. Ya kan, habis enggak, aduh, merasa berdosa. Saya pernah ngasih cerita ini kan, anak saya waktu Jane sekarang sudah enggak pakai pampers saudara. Tetapi untuk sampai ke sana umur 2,5 tahun, kita ini train dia. Kita kasih celana dalam, setiap jam dipipiskan. Satu kali dia kebanyakan minum fresh tea, saudara. Minum fresh tea loh, banyak gitu, saudara. Sehingga dalam 2 jam dia ngompol 3-4 kali. Sampai yang ketiga saya dimarahin terus dia nangis. Dia nangis. Tapi namanya anak perempuan, sudah sorry, sudah dipeluk, sudah dilus-lus, tetap aja bete. Terus dia gini. Jadi kecil-kecil gitu, saipet gitu, terus gini, buaya gitu saudara ya. Nah akhirnya kita pergi ke grocery store, kita pergi ke supermarket. Di supermarket saya beli es krim, papanya sudah ngampuni. Begitu sampai rumah saya langsung bilang sama anak-anak, Daddy got ice cream. Langsung semuanya datang, Jonathan datang, dapat es krim. Jet, apalagi Jet, datang dapat es krim gitu. Loh yang kecil mana? Yang kecil. Terus yang kecil tuh di pojok. Gitu. Loh kenapa? Kenapa saudara? Nah, saya nanya, bapaknya sudah ngampuni? Sudah. Bapaknya bawa es krim, berkat. Berapa kali Tuhan sudah sediakan berkat. Tuhan sudah ampuni. Yang problem siapa? Kitanya. Amin saudara. Karena itu apa saudara? Ini loh firman Tuhan bilang. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala. Kita waktu mengaku dosa bukan untuk Tuhan mengampuni kita. Tuhan sudah. Masalahnya apa? Kita. Amin saudara. Kita perlu membereskan itu supaya apa? Supaya nanti kalau saudara ketemu confidence saudara itu tidak terhalangi oleh hal-hal yang membuat saudara ini merasa tertuduh. Tuduhan iblis tidak bisa masuk karena saudara adalah orang-orang yang aman di dalam Kristus. Saudara diingatkan siapa saudara di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang terakhir saudara, mungkin hati Anda menjadi keras. Ada ayatnya saudara yang berkata begini. Kamu mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan, ada orang yang berdoa begini kan? Tuhan, kami berdoa biarlah jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu waktu mereka pulang, mereka tidak akan sama seperti mereka datang. Pernah ya? Kenapa? Waktu saudara mendengar firman Tuhan, Roh Kudus akan mendorong saudara untuk meresponi firman itu. Yang setuju katakan amin? Ya. Jadi waktu saudara meresponi firman itu, hati saudara dibuat lebih lembut, hidup saudara dibuat selaras dengan kehendak Tuhan. Tetapi waktu Roh Kudus mendorong saudara, kalau saudara tidak menanggapinya, saudara tidak mengikutinya, apa yang terjadi? Minggu depan atau hari Rabu, waktu saudara ikutan doa malam, dengar firman lagi, atau mungkin di mobil, lagi dengar radio, terus ada renungan. Roh Kudus ngomong lagi, tiba-tiba suaranya tidak sekeras
kemarin. Tiba-tiba dorongannya tidak sekuat minggu lalu. Tiba-tiba apa yang dikatakan Roh Kudus dampaknya tidak sekuat bulan lalu. Kenapa, saudara? Karena apa yang dikatakan Roh Kudus selalu sama. Soalnya belum mbok lakuno, belum Anda lakukan, belum Anda responi. Dan waktu itu berulang-ulang, akhirnya hati kita menjadi hati yang keras. Saya masih ingat nih, ini flip of the coin ya. Waktu saya dulu di SD belajar Hono Coroko, bahasa daerah, Hono Coroko, Doto Sawolo, Mogo Botongo, ya saudara. Saya nyontek, saudara. Ngaku, saudara. Pendeta dulu waktu kecil nyontek, saudara. Saya ada contekan, wih, saya waktu nyontek keringet dingin, saudara. Itu ada contekannya gitu ya, saudara. Dredek, apalagi kalau gurunya pas lewat, gitu ya, gitu ya, ketakutan. Nah terus bulan depan ada ulangan bahasa daerah lagi. Saya nyontek lagi, saudara. Ini nyontek gak ketemuan-ketemuan, saudara ya. Tapi akhirnya saya ketemuan loh, saudara. Dapat 0 pernah, saudara. Makanya langsung bertobat, saudara ya. Nyontek lagi, nyontek kedua masih ndredeg, tapi sudah lumayan. Wah, udah mulai jago. Mantannya set gitu. Ketiga, saudara, saya melakukannya siul-siul. Di sini gitu, saudara ya. Wah, hebat jagoan. Kenapa, saudara? Hati saya jadi keras. Karena itu firman Tuhan bilang selalu datang dengan hati yang hancur, datang dengan hati yang sadar bahwa kamu ini orang berdosa, yang kamu butuhkan adalah kasih karunia Tuhan. Makanya selalu ya, Tuhan Yesus kan bilang, Simon, dia pernah datang ke rumahnya Simon orang Farisi, dikasih air untuk nyuci kakinya aja enggak. Tetapi ada seorang wanita yang membasuh kakinya dengan air matanya dan dibasuh dengan rambutnya. Orang-orang kritik, wah, apa itu? Kamu enggak tahu itu cewek itu apa? Terus Yesus bilang, kamu enggak tahu. Kalau ada 2 orang punya utang 500 dinar, yang satunya 50 dinar, terus utangnya dilunasi, kira-kira yang lebih kamsya, yang lebih terima kasih yang mana? Yang utangnya lebih banyak. Nah, gitu juga. Kadang-kadang kita ini tidak merasa kita orang berdosa. Tapi lihat wanita ini sadar bahwa dia diampuni banyak, sehingga dia bisa mengasihi banyak. Kita ini kurang sadar bahwa kita ini orang yang berdosa, membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kalau setiap hari saudara sadar bahwa saudara adalah orang yang membutuhkan Tuhan, maka saudara tidak akan berani untuk tidak meresponi Tuhan. Amin, saudara. Jadi hari ini, saudara, saya nggak tahu saudara ini menghadapi apa. Janji Tuhan begini, saudara. Janji Tuhan begini. Kita baca sama-sama. Yeremia 29 ayat 13-14. 1, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan... Ayo baca yang keras, lebih lagi. 1, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan... Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, baca yang hitam, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah, ini janji Tuhan. Dia tidak pernah main petak umpet sama saudara. Dia selalu memberikan dirinya supaya ditemukan oleh saudara. Amin, saudara. Artinya begini, dimanapun Anda berada, di kantor, di toko, di tempat bisnis saudara, di kampus saudara, di rumah saudara, dimanapun saudara berada, hadirat Tuhan itu juga ada di sana. Amin, saudara. Saya kasih jawabannya. Kenapa kok kadang-kadang saya tidak merasakan hadirat Tuhan? Saudara, gampang, saudara. Gampang ini loh. Saya punya ilustrasi, saudara. Jawabannya ini. Nah, ini kan saya nyari ini susah, saudara, karena ini masih tradisional. Radio yang masih perlu antena, saudara. Nah, ini ada antenanya. Kalau saya nomor 6 dan 7. Jadi saudara, seringkali kita ini nggak sadar frekuensi kita itu tidak sesuai dengan frekuensi Tuhan. Saudara tahu kan, ini begitu banyak frekuensi, saudara harus cari frekuensi yang mana yang paling tepat untuk saudara.
Seringkali yang kita dengar adalah frekuensi apa, saudara? Ketakutan. Yang saudara lihat adalah harga emas turun atau naik, harga dolar turun atau naik, pound sterling gara-gara Brexit. Pound sterlingnya turun, atau EU-nya turun, European-nya turun. Yang saudara cari apa? Yang saudara lihat apa? Frekuensinya ini tidak cocok sama frekuensinya Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu, antena frekuensinya orang percaya itu selalu satu. Namanya siapa? Kristus. Amin, saudara. Kalau saudara nggak merasakan hadirat Tuhan, saudara lihat salib Kristus. Saudara lihat apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara. Saudara lihat Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Waktu saudara sadar bahwa oleh karena salib Kristus, makanya hari ini kita mengadakan perjamuan kudus untuk mengingatkan bahwa karena tubuh dan darah Yesus, kita semua ada di sini. Oleh karena pemulihan yang sudah dibayar mahal oleh karya salib Kristus, kita semua ada di sini. Amin, saudara. Bukan kuat dan bukan gagah manusia. Kalau saudara melihat Kristus, saudara tiba-tiba melihat firman, ada lagu yang bilang begini, turn your eyes upon Jesus. Alihkan and turn in His wonderful grace, and the things of this earth will become strangely dim. Semua hal di dunia ini tiba-tiba menjadi redup dibandingkan glorious grace, sebuah kasih karunia yang penuh dengan kemuliaan. Amin, saudara. Jadi hari ini, saudara, kenapa kok kadang-kadang kita nggak bisa merasakan? Frekuensimu salah. Yang sering kamu dengar adalah kekhawatiran, ketakutan, mamon, duit, masalah duit, masalah duit. Duit akan membawa kesusahan kalau saudara taruh iman saudara di sana. Tetapi kalau saudara taruh iman saudara pada Kristus, maka saudara akan aman di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi hari ini saudara, percayalah, hadirat Tuhan itu tidak perlu dicari di mana-mana. Engkaulah tempat kudus Tuhan. Kalau ada Kristus di dalam engkau, maka hadirat Tuhan itu selalu berada di dalam engkau. Meskipun kita melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Immanuel, Tuhan selalu bersama dengan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yesus yang berkata begini. Dibilang begini, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya, kita baca sama-sama yang merah, 1, 2, 3. Ia menyertai kamu, apa saudara? Selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Ayo kita baca. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau ini Roh Kudus belum datang, tetapi sekarang Pentakosta sudah terjadi, Roh Kudus sudah diam di dalam saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Amin. Mari saya undang yang bertugas untuk maju di dalam perjamuan kudus. Kita sama-sama akan ambil dalam tubuh dan darah Yesus.